Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya New Iwe di BTA Motor. Oke, di video kali ini saya akan bahas permasalahan di Mioji. Permasalahan yang sering muncul di Mioji. Ini kemarin motor datang ke sini mati total ya. Setelah saya otak-atik, di sini pertamanya nggak ada kode mail nggak ada. Ketika motor ini nyampe sini mati, gak ada kode. Saya servis langsung ke throttle body. Throttle body saya servis ya, ISC saya bersihkan juga, dan di sini sudah nyala. Tetapi untuk stasioner atau idle-nya ini naik turun. Dan di sini ada kode 37. Oke, bentar. Saya nyalakan lagi. Oke, di sini ada kode 37. Oke, mati pertama. Kedipan 1 agak panjang, hitungan 10, 2, 3. Udah 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah. Ini yang artinya ada kode error 37, yaitu di ISC. ISC itu kepanjangan dari idle switch control. Idle switch control atau apa ya? Pokoknya inilah. ISC yaitu ini yang ngatur bukaan awal gas, itu yang ngatur ini. Yang pertama ada kode 37, itu bisa jadi karena selang ini bocor, selang di bagian bawah sini. Karena selang yang bagian sini langsung bersentuhan dengan head, di sini terjadi panas ya. Pasti panas karena di sini namanya mesin. Kadang ada bocor di sini. Kemarin ada bocor, sudah saya potong sedikit yang retak, dan di sini sudah aman. Kabel masih nyampe, masih longgar juga. Oke, lanjut di sini untuk di bagian ISC sudah saya bersihkan juga. Dan oke, mari kita cek dulu. Yang saya maksud bunyinya atau RPM-nya itu naik turun. Di sini ketika dinyalakan mesin, kode mail medok atau melotot seperti ini ya. Bunyinya mesin naik turun. Entah di suara kamera ini terdengar jelas atau tidak ya. Saya taruh mic dulu di dekat mesin. Jadi seperti itu naik turunnya. Ini permasalahan yang sekarang sudah pasti ada di sensor ISC. Untuk sensor ini ya, untuk servis sensor ISC ini, oke, saya matikan dulu. Di sini ya masih terdengar bunyi, tapi ini nggak rusak total, hanya error mungkin. Tapi sudah saya bongkar 2 kali, dan ya tadi malam sih yang bongkar. Karena tadi malam juga gak sempat bikin video, ya sekarang saya bongkar lagi. Oke, mic saya taruh di dekat ISC dulu. Lalu akan saya hidupkan kunci kontak. Kontak on. Ketika kontak on, di sini ISC terlihat gak ada putaran ya. Tapi ketika dimatikan, oke, ada bunyi crack seperti itu. Berarti jika ada bunyi seperti itu ya, ketika kunci kontak yang di off kan muter, tapi ketika di on kan nggak muter, bisa jadi itu ada permasalahan di kabel. Tapi di sini untuk kabel yang 4 ini sudah saya pastikan ini aman dan terhubung semua. Cara ngeceknya, cek langsung kabel yang sama warnanya ke soket ECM atau ECU-nya. Ya, pasti ada kabel yang sama. Karena jalur dari ini mengirim sinyal ke sini. Sensor ini fungsinya yaitu mengatur atau mengetahui seberapa banyak suplai angin yang masuk ke throttle body. Lalu untuk data-datanya itu dikirimkan ke sini. Lalu ECM ini memerintahkan injektor untuk seberapa banyak mengirim atau semprotan bahan bakar dari injektornya. Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu.
Oke, lanjut ke topik videonya kali ini. Di sini untuk throttle body sudah saya bersihkan semua ya dengan menggunakan ini carbon spray inject cleaner. Di sini sudah bersih, hanya saja ISC-nya masih error. Kalau sudah error, itu ada dua cara. Bisa langsung diganti buat teman-teman yang ada budgetnya, tapi juga bisa diakali ya, yang tentunya dengan cara aman. Maksudnya dengan cara aman itu tanpa merusak part yang lain. Misalkan takut ini ECM atau ECU-nya rusak, jadi di situ aman. Jadi ini dia seperti ini penampakan ISC, ada per di ujungnya. Dan di sini ada sealnya. Oh ya, dipastikan dulu ya seal-sealnya ini nggak ada yang rusak atau nggak ada yang bocor. Misalkan ini bocor, RPM juga bisa tinggi dan bisa naik turun. Untuk ini karet injektor, ini kemarin juga ada luka ya seperti ini, sudah saya ganti. Di sini sudah aman. Jadi pernya dibuka dulu untuk pengecekan seperti ini. Di sini pastikan dulu untuk kabelnya tersambung dengan sempurna ya. Oke. Bisa diperhatikan di sini putarannya nggak stabil. Oh ya, untuk jarak standar dari ini ISC sampai jarak sini ini adalah 3 mili. Itu saya juga belajar dari mekanik resmi Yamaha. Kalian bisa ukur, untuk ukuran 3 mili bisa menggunakan Sigmat ataupun yang lainnya. Di sini saya menggunakan plat ini ya. Plat ini ketebalan 3 mili. Jadi dipastikan seperti ini 3 mili. Ketika sudah pas 3 mili, ini ketika dipasang ini langsung lubang langsung masuk ya. Karena lubang di dalam throttle bodinya oval seperti itu. Ketika sudah pas 3 mili, posisi ini sudah pas ya, tinggal colokan aja soketnya hadap ke depan. Oke, bisa diperhatikan ketika di ini sudah pas jarak 3 mili, kontak di on kan, ini muternya hanya sedikit seperti ini. Tapi ketika di off kan, ini muternya banyak. Ya, kembali ke titik bawah, bukan 3 mili lagi. Seharusnya jika normal ini tetap kembali ke 3 mili. Ini yang bisa menyebabkan gas naik turun atau idle-nya tidak stabil. Ya, jadi seperti ini. Ini sudah error ya. Cara ini sudah saya terapkan. Kenapa saya berani sharing atau berbagi video ini? Karena di sebelumnya motor ini tergolong motor lama ya. Mohon maaf, ini cerita dulu biar teman-teman nggak ragu. Motor ini Mio GT. Motor ini tergolong lama, penyakitnya sama dengan pendahulunya yaitu X-Red, Soul GT, BOG, itu sama aja. Cara yang sering saya terapkan dulu itu ganjel ininya tanpa diganti. Ya, diganjel. Motor itu sudah sampai sekarang masih dipakai oleh teman saya. Itu saya ganjel sudah 2 tahun lebih, nggak ada kendala apapun. Sampai saat ini masih aman-aman aja, nggak ada kerusakan yang berarti. Jadi dipastikan untuk cara ini aman. Dan kenapa saya baru bisa bikin videonya sekarang, karena untuk riset dulu ya, dari dulunya ternyata 2 tahun itu aman dan berarti ya aman. Oke, di sini untuk ganjilnya saya hanya menggunakan ini plastik dari bodi bekas. Ini pas ketebalannya 3 mili. Tiap motor mungkin beda ya ketebalan bodinya, itu bisa diganjel apa bisa ditambah, misalkan pakai kancing baju ataupun juga bisa menggunakan selang. Di sini bisa dilepas ya, tinggal putar ke kiri. Oke, ini tinggal putar ke kiri, ini ujung ISC-nya sudah terlepas. Jadi untuk yang menggunakan sedotan ataupun selang, sedotan menoman ya, ganjel di bagian sini ini juga bisa untuk menahan ini. Tapi jika menggunakan ganjel sedotan, ini dibuat lebih dari 3 mili. Karena ini ujungnya lebih atas. Maksudnya ganjelnya yang lebih dari 3 mili. Untuk jarak dari sini ke sini, ini tetap 3 mili. Itu ukuran standar dari panduan
buku Yamaha ya. Untuk info ini saya dapat dari teman mekanik asli atau mekanik resmi Yamaha. Ini kemarin ujungnya banyak karbon atau banyak keraknya yang nggak bisa hidup, dan sekarang sudah bisa hidup. Di sini ganjelnya saya tambah seperti ini ya. Untuk ganjel ini plastiknya saya buat ukuran seperti ini, jadi oval ya. Ini ada putih-putih. Tadi malam saya tandai untuk pemotongannya. Jadi seperti ini pas. Tinggal pasang aja di sini. Nanti misalkan RPM-nya gede. Oh ya, ini semakin tebal atau semakin lebar celahnya, RPM atau idle-nya itu semakin kecil. Jika ininya semakin tipis, RPM atau gasnya itu gede. Jadi misalkan nanti kurang kecil, gasnya kurang kecil, saya tambah lagi dengan ini. Ini plat mika. Bukan plat sih, plastik mika. Dari tutup bekas ini spare part motor lah. Dari bekas apapun yaitu mika seperti ini. Bisa ditambah ini ketebalan 0,5. Tapi dicek dulu, ini saya sediakan. Takutnya nanti gasnya kurang kecil, jadi saya tambah itu. Ya tinggal pasang aja seperti ini. Ini sudah saya ukur pas ya, ketebalan 3 mili untuk bodi plastiknya. Jadi sudah pas 3 mili buat ganjal. Oke, setelah seperti ini tinggal dipasang aja. Tadi untuk itu apa? Kode error di kode mailnya masih terlihat 37 ya. Di situ sudah saya pastikan ininya error ya. Ini cara manual. Buat teman-teman yang mungkin punya cara lain yang lebih canggih, nggak apa-apa, silahkan. Ini cara saya hanya berbagi. Mau ngikutin monggo. Punya cara lain atau takut spare part yang lainnya rusak ya juga nggak apa-apa. Jangan ikutin video ini. Yang jelas ini saya katakan aman ya, karena di motor sebelumnya saya praktekkan cara seperti ini sudah 2 tahun dan sudah 2 tahun lebih lah. Sudah 2 tahun lebih itu aman, dan saya baru bisa atau baru berani sharing cara seperti ini. Saya perlihatkan lagi ya, ini ganjalnya. Untuk pemasangan ini jangan dipaksa, pastikan masuk ke lubangnya yang di sini. Untuk seal karetnya jangan lupa. Oke. Tanpa dibaut dulu. Cas, nyalakan mesin. Oke, kunci kontak on. Apakah di sini masih ada kedipan? Oke, masih ada ya. Karena ini belum di reset. Ya, di sini akan saya coba mereset dulu ya. Untuk ilmu ini saya dapat dari dulu pas magang di Yamaha. Untuk reset manual seperti ini, cara mudahnya ya seperti ini. Hidupkan kunci kontak 3 kali. Maksudnya on, di-off-kan, di-on-kan lagi, di-off-kan lagi. Caranya seperti ini. 1, tunggu sampai mil mati. Matikan kontak. Nyalakan lagi. 2. Oke, kedua, matikan lagi. Dan ketiga, mesin mati, kode mail mati, langsung nyalakan mesin. Oke, diulang, ini telat. Oke, ulangi lagi untuk cara resetnya. 1, matikan lagi. 2, matikan lagi. Dan ketiga, ketika mil mati langsung dinyalakan. Ya, di sini masih terlihat ada kode mil yang nyala. Oke, di sini untuk gasnya atau idle-nya sudah pas ya seperti ini. Nggak naik, nggak turun. Idle sudah pas seperti ini. Dan ini sudah mati. Ini gak saya apa-apakan, video gak saya skip ya dari yang barusan. Karena sensor ini sudah pas dan ECM ini sudah membaca
Jika posisi di sini, posisi berada di atau di jarak yang pas. Jadi di sini ECM-nya sudah membaca dan kode error di sini sudah mati. Oke, di sini akan saya pasang bautnya dulu. Untuk pasang baut ini tetap saya nyalakan ya, karena ketika posisi kontak on ini nggak akan ada putaran di ISC-nya. Oke, sudah. Di sini coba dimatikan dulu. Aman ya, saya matikan. Nyalakan lagi, apakah masih ada kode error? Oke, ini aman dan cara ini berhasil. Oke, aman. Di sini untuk gas sudah cenderung stabil ya, misalkan masih kurang kecil RPM-nya, tapi untuk standarnya ya seperti inilah, agak gede memang untuk Yamaha. Bisa ditambah ini lagi. Tapi jika terlalu kecil, motor ini cenderung mati. Ya, tapi jika terlalu kecil gasnya, motor ini cenderung mati sendiri. Apalagi ketika waktu pagi baru panasin apalagi waktu pagi baru manasin motor. Oke, jadi motor ini sudah aman ya, sudah stasioner, sudah langsamnya seperti ini, idle-nya sudah seperti ini. Kita coba lagi, nyalakan, dan tetap ini aman. Jika di sebelumnya di posisi idle atau stasioner ini naiknya, gasnya kan naik turun, tapi ketika digas itu tetap aman. Nah, ini juga masih aman. Oke, buat teman-teman atau penonton video ini, jika misalkan ragu ya dengan cara saya seperti ini, kalau ragu jangan diikutin, mending langsung ganti ISC-nya aja. Jika kalian low budget, bisa ikutin cara seperti ini. Karena cara ini, sekali lagi saya katakan, sebelum saya bikin video tutorial seperti ini, saya riset dulu atau saya praktekkan dulu. Dan ternyata hasil dari akal-akalan seperti ini 2 tahun lebih itu aman. Dan artinya saya katakan aman. Oke, jadi seperti itu ya. Untuk cara riset ini sebenarnya banyak cara ya, bisa menggunakan resistor yang ditaruh di sini di jumper, atau bisa diakali ISC-nya dipaskan 3 mili, lalu ISC-nya dipasang kembali dan soketnya ini tidak dipasang, hanya ditambah resistor untuk mengakalinya atau mengelabui ECM ini agar nggak ada kode error, nggak ada kode mil yang kedip. Oke, mungkin sekian dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.